Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlia dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, di dunia ini ada banyak sekali macam penyakit. Salah satunya adalah infeksi virus. Penyakit yang lumayan mengerikan gitu ya, yang juga terjadi karena infeksi virus adalah hepatitis A. Ini mungkin terjadi karena makanan atau minuman yang kita konsumsi ini terkontaminasi dengan virusnya. Nah, bagaimana cara mencegah? Inilah topik yang kita bahas hari ini, yaitu mencegah hepatitis A. Ngomong-ngomong tentang makanan atau minuman yang terkontaminasi, kita akan membahas terlebih dahulu gimana sih caranya menjaga kebersihan makanan atau minuman gitu ya yang kita konsumsi supaya kita bisa terhindar dari penyakit. Kita lihat yang pertama pemirsa. Cuci tangan dengan sabun, ini penting ya, saking pentingnya banget. Ini penting banget. Kenapa? Apalagi di masa pandemi. Kita disuruh nyuci tangan. Entah itu dengan yang kalau semisal lagi bepergian, nggak ada air gitu ya, mungkin dengan hand sanitizer. Nah kalau bisa, kalau ada air, cuci pakai air mengalir, pakai sabun gitu ya, itu jauh lebih baik. Jadi ini menjaga supaya pas kita mau ngambil minum nih seperti ini gitu ya, atau ngambil makan, ini ketika mungkin ada virus, bakteri dan lain sebagainya di tangan kita, ini bisa hilang, jadi nggak masuk ke dalam tubuh. Oke, kita lanjut poin yang kedua pemirsa. Mencuci buah dan sayuran. Banyak dari kita yang berpikir gini, orang Indonesia itu kan suka makan lalap ya, ini suka makan lalap dan biasanya ini adalah sayuran-sayuran yang mentah. Nah, pertanyaannya ketika kita makan lalapan sayuran mentah ini, biasanya kita cuci dulu atau enggak? Atau cuman kita kasih air aja biasa gitu? Atau dicuci dengan sangat bersih? Atau juga buah biasanya langsung krek gitu tanpa dicuci dengan bersih. Makanya penting bagi kita untuk mencuci buah dan juga sayuran supaya kalau ada di buah atau sayurannya ini ada virus atau bakteri atau kuman, ini nggak masuk ke dalam tubuh kita. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Pisahkan makanan yang mudah tercemar bakteri atau virus. Nah, ini juga penting ya. Karena kadang-kadang kita agak lalai gitu untuk memisahkan, ini makanan yang mudah terpapar nih gitu, mudah teroksidasi gitu ya. Dengan beberapa juga alat, semisal nih, kalau di dapur itu kan ada bahasanya talenan ya untuk motong sayur, motong buah dan lain sebagainya. Usahakan ini yang mudah terpapar bakteri ini harus dibersihkan dan dipisahkan seperti itu. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Masak dengan suhu yang tepat. Kita mengenal ya dalam produksi makanan atau masak itu ada yang setengah matang, ada yang well done seperti itu ya. Nah ini menjadi penting banget ya ketika kita masak, kita harus memastikan bahwa suhunya sudah tepat dan makanan yang kita masak ini sudah matang 100% supaya tidak ada ketinggalan virus atau bakteri atau kuman sehingga bisa masuk ke dalam tubuh kita dan bisa menyebabkan penyakit. Oke, kita lihat poin yang terakhir pemirsa. Simpan makanan dalam kulkas. Banyak sekali jenis makanan di luar sana yang sebentar kalau udah teroksidasi sama oksigen atau udara, ini dia akan mudah busuk. Nah, untuk makanan-makanan seperti ini jangan lupa setelah dipotong atau dibuka harus dimasukkan ke dalam kulkas supaya tidak mudah busuk dan menyebabkan penyakit ketika kita konsumsi. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan makanan dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas gimana caranya menjaga kebersihan makanan supaya kita tidak mudah terserang penyakit. Nah untuk membahasnya nih telah tersambung sama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Christine Lumban Tobing SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Jantung Diagram Siloam Hospital Group. Selamat pagi Dr. Christine, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Raden. Kabar baik, semuanya sehat? Sehat, semoga kita semuanya sehat terus ya dok ya di tahun 2022 ini. Tidak boleh panik, tidak boleh khawatir, tapi prokes tetap nomor 1 gitu ya dok ya. Oke, ngomong-ngomong prokes, kebersihan, kita akan membahas gimana caranya menjaga kebersihan makanan. Yang pertama itu cuci tangan. Seberapa efektif sebenarnya dok cuci tangan ini untuk menjaga kebersihan makanan? Oke, jadi sebenarnya cuci tangan itu adalah cara yang paling gampang kita lakukan dan juga yang paling efektif untuk menghindari penyakit, terutama penyakit-penyakit menular.
Kenapa? Karena tanpa kita sadari, sebenarnya tangan kita itu adalah tempat ternyaman untuk bersarangnya bakteri, kuman, parasit, bahkan virus. Gitu. Mungkin secara kasat mata kita nggak bisa lihat gitu. Oh, ini ternyata tangan saya banyak bakterinya. Tapi kalau misalnya kita lihat dengan kaca pembesar, misalnya dengan mikroskop, dalam suatu waktu aja bakteri yang ada di dalam tangan kita tuh bisa jumlahnya lebih dari 5.000 loh. Gitu. Jadi hati-hati, penularan penyakit itu paling banyak juga bisa disebabkan dari sentuhan. Jadi apakah kita menyentuh orang lain, bersalaman, atau dengan sentuhan benda-benda, misalnya habis dari toilet, atau menyentuh kulkas, dan lain-lain. Jadi hati-hati, sebaiknya memang tetap harus rajin cuci tangan. Bukan cuma karena sekarang kondisinya kita masih dalam kondisi pandemi, tapi cara paling gampang, paling efektif untuk menghindari penyakit, yaitu tadi, cuci tangan. Cuci tangan ini kan sekarang banyak macamnya nih dok ya. Ada yang ya mungkin karena mungkin orang yang mobilitasnya tinggi gitu ya, nggak sering ketemu keran atau air, akhirnya pakai hand sanitizer. Nah sebenarnya kita juga mau mengedukasi nih gitu ya, mana sih yang lebih efektif gitu, hand sanitizer atau cuci tangan? Cuci tangannya, kalaupun cuci tangan ini cuci tangannya dengan air yang di apa ya, plek atau air mengalir gitu, atau gimana sih dok? Oke, jadi sebenarnya begini, untuk mencuci tangan itu sebaiknya dengan menggunakan air mengalir. Jadi jangan dengan di suatu wadah gitu disimpan air atau ditampung air kemudian kita cuci tangan kayak biasa, atau istilah awamnya itu kobokan ya. Jadi lebih bagus memang kita cuci tangan itu dengan air mengalir supaya apa yang dibilas itu akan terbuang semuanya gitu kan. Kemudian sebaiknya memang mencuci tangan jangan hanya air saja, tapi gunakanlah sabun pencuci tangan. Gitu. Jadi bakterinya juga bisa mati karena si sabun tadi, dan nggak boleh asal cuci tangan juga. Jadi walaupun kita sabunan, nggak sabunan cuma 2-3 detik. Jadi sabunan itu semua digosok, semua bagian tangan itu digosok. Bahkan nggak hanya punggung tangan maupun telapak tangan, sela-sela jari, pergelangan tangan, dan di bawah kuku itu juga harus dibersihkan benar-benar. Jadi lamanya mungkin sekitar 20-30 detik, baru setelah itu bilas lagi dengan air mengalir. Tapi seperti yang tadi Mas Raden katakan, kalau ada suatu saat tertentu, misalnya di jalan nih, di mobil, atau mungkin tidak tersedia sabun, nah boleh digantikan dengan hand sanitizer. Dengan hand sanitizer juga kurang lebih prinsipnya sama seperti cuci tangan dengan sabun. Jadi bukan cuma asal dituang doang kemudian habis itu digosok-gosok, enggak. Jadi dituang kemudian digosok ke seluruh permukaan tangannya, termasuk yang tadi sela-sela jari yang kita suka lupa ya, pergelangan tangan, sama juga di ujung-ujung jarinya gitu. Nah oke, itu the worst skenario kalau pas lagi nggak ada air ataupun sabun gitu. Nah yang lagi pertanyaan ini kita agak merunut agak ke dalam, nggak apa-apa ya dok, supaya ini sebuah edukasi juga nih gitu kan. Sabunnya tuh sekarang juga banyak yang ini, kita tuh harus pakai sabun ya gitu, sabun yang antibakteri. Oh enggak, sabun biasa aja bisa. Oh sabun mandi, sabun ini segala macam. Nah sabunnya ini biasanya ini kan juga menimbulkan kekisruhan, lumayan kekisruhan di masyarakat. Sebenarnya sabunnya seperti apa sih yang standarnya dok? Oke. Jadi sebenarnya semua sabun ya, mau dia katanya sabun khusus buat pencuci tangan, sabun mandi, atau mungkin sabun ditambahkan dengan moisturizer dan lain, itu banyak banget ya sekarang. Intinya sih cuma satu, isinya itu deterjen. Deterjennya inilah yang akan membunuh si kuman, bakteri, dan parasit tadi. Jadi sebenarnya menggunakan sabun apapun silahkan. Cuman memang kembali lagi ke orangnya masing-masing. Maksudnya apa? Kan ada orang yang punya kulit sensitif dengan deterjen. Karena tingkat deterjen untuk sabun buat cuci tangan dengan sabun, katakanlah sabun deterjen untuk cuci baju misalnya, atau deterjen untuk sabun mandi, itu tingkat deterjennya beda gitu. Jadi kembali lagi cocok ke masing-masing. Yang lebih sensitif itu yang mana? Kalau dia terlalu sensitif menggunakan sabun cuci tangan biasa, mungkin boleh dicari sabun cuci tangan yang bersifat lebih rendah alergennya atau hipoalergenik, itu bisa. Atau mungkin bisa cari yang sabun yang mengandung moisturizer, atau setelah cuci tangan dikeringkan tangannya kemudian dipakai dengan pelembab gitu. Tapi pada dasarnya semua sabun itu intinya adalah basicnya karena kandungan deterjennya itu yang akan membunuh si bakteri, kuman, dan virus tadi. Oke, pertanyaan terakhir seputar cuci tangan nih dok ya. Maaf kalau banyak, ini kita juga edukasi. Ini kan ada yang setiap saat megang terus cuci tangan, ada yang dia menerapkan standar berapa kali sehari, atau nah ada juga kan ya ini mungkin beda-beda orang, tapi kan ada satu kondisi di mana kayak kita
keseringan cuci tangan tuh jadi kayak kulit tuh jadi kering gitu dok. Nah itu gimana tuh dok? Oke, jadi sebenarnya gini, prinsipnya kalau mau cuci tangan itu ya dari kecil juga kita udah diajarin ya, udah pasti sebelum makan dan setelah makan. Kemudian kalau untuk ibu-ibu nih yang masak di rumah, jangan lupa cuci tangannya itu bukan hanya pada saat dia mencuci buah, sayur dan makanannya, tapi dia cuci tangan selama dia masak dan setelah dia masak. Kemudian juga kalau kita nih habis bersalaman dengan orang lain, misalnya kan ketemu sama temen dan lain-lain, itu juga kita cuci tangan. Atau kita menggunakan kamar mandi dan toilet, jangan cuma sekedar dibilas doang tangannya. Jadi tetap cuci tangan dengan menggunakan sabun atau kalau tidak ada dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian apabila kita habis menyentuh benda-benda yang mungkin kita nggak tahu, apalagi benda-benda yang di tempat umum, ya kan? Misalnya di kantor, habis meeting dan lain-lain, kan? Mungkin kita pegang-pegangan pintu, maaf, atau misalnya kita pegang meja dan lain-lain, itu kan kita tidak tahu sebelumnya disentuh oleh siapa. Apakah orang tersebut ada bakteri atau kuman di dalam di tangannya, gitu. Jadi sebaiknya memang setiap kali kita menyentuh sesuatu atau bersalaman dengan orang, ada sentuhan kulit atau dengan sentuhan dengan benda, itu kita cuci tangan. Nah, untuk masalah yang tadi, karena memang kita cuci tangan terus-menerus, jadi kena kontak dengan si deterjen terus, memang efek sampingnya jadinya kulit kita jadinya lebih kering. Memang seperti itu, gitu. Jadi saran dari saya sebenarnya adalah supaya bisa mengurangi kekeringannya, setelah kita cuci tangan, keringkan dengan baik. Jadi nggak cuma sekedar diangin-anginkan. Keringkan dengan baik, apakah dengan handuk atau dengan tisu, jadi benar-benar kering. Kemudian baru gunakan pelembab. Nah, pelembabnya kembali lagi masing-masing. Oke, ini udah clear-clear-clearnya ya seputar cuci tangan, harusnya sudah bisa dipahami oleh kita semua dan diaplikasikan supaya kita tetap sehat, terutama makanan yang akan masuk ke dalam mulut dan tubuh kita. Yang selanjutnya, dok, ini juga banyak terjadi di Indonesia, di mana seringkali ya kita udah nggak sabar pingin makan buah gitu ya, akhirnya lupa ngupas kulitnya, langsung dimakan. Belum dicuci juga gitu ya. Atau Indonesia itu kan suka dengan kalau apalagi dengan sambal gitu ya, lalapan, sayur-sayuran mentah. Wah, itu nomor 1 Indonesia. Nah, mencuci buah dan sayuran ini manfaatnya seperti apa? Dan cara yang benarnya seperti apa? Cuman dengan air mengalir atau dengan kandungan khusus atau gimana tuh? Oke. Mencuci buah dan sayur, prinsipnya kurang lebih sama kayak tangan tadi ya. Jadi sebenarnya buah dan sayur itu juga rentan kontaminasi dengan bakteri, parasit, dan lain-lain. Apakah itu dari sisa residu pestisida, apakah itu dari sisa-sisa residu tanah, atau mungkin ya namanya kan kalau kita beli dari pasar kita tidak tahu misalnya di pasar itu habis dipegang sama siapa, gimana kebersihannya, dan lain-lain. Jadi memang sebenarnya untuk menjaga tetap bersih dan kita tidak tertular dari bakteri dan virus ataupun kuman-kuman tadi, sebaiknya memang dicuci buah dan si sayurnya. Jadi dicucinya itu tetap dengan menggunakan air mengalir. Jadi jangan dicemplungin atau dimasukkan ke dalam wadah yang sudah ada airnya. Berarti airnya mandek di dalam wadah itu aja gitu kan. Jadi harus dengan air mengalir. Kemudian bila perlu memang bisa menggunakan sabun yang pencuci khusus untuk buah dan sayur. Jadi bukan asal sabun. Jadi kalau bisa yang food grade. Jadi maksudnya apa? Supaya itu selain bersih aman untuk bisa kita konsumsi. Seperti itu. Nah, kemudian kalau memang kita sudah bersih untuk mencucinya, jadi nggak cuma asal pakai air mengalir doang ya, benar-benar semua bagian dari buah itu, batangnya, kemudian kulitnya, apakah bututnya dan lain-lain, itu semuanya benar-benar dibersihkan. Bila perlu bisa kita gosok, tapi perhatikan lagi, kalau kulitnya keras boleh kita gosok dengan sikat, tapi kalau kulitnya lembut, misalnya kayak tomat tuh kan kulitnya lembut ya, halus ya, jangan pakai sikat, pakai tangan aja digosok lembut sampai benar-benar bersih. Nah, kalau sudah dipastikan bersih, sebenarnya kita mau makan buah dengan kulit, it's okay, nggak ada masalah. Karena kulit buah itu juga mengandung vitamin dan mineral yang kita butuhkan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bisa pastikan bahwa buah itu bersih, silahkan. Kalau mau dimakan dengan kulitnya silahkan. Tapi kalau tidak jelas, memang salah satu cara untuk menghilangkan atau menurunkan kemungkinan kita terkontaminasi adalah dengan mengupas. Boleh, silahkan. Oke, harus tetap bersih seperti kita mencuci tangan. Selanjutnya dok, kita harus memisahkan mana nih makanan yang mudah tercemar bakteri atau virus. Nah, makanan seperti apa sih dok yang mudah tercemar bakteri atau virus?
Oke, jadi kenapa harus dipisahkan makanan yang tadi gampang tercemar ya? Maksudnya adalah sebenarnya gini, makanan mentah dengan makanan yang siap saji atau makanan siap untuk dimakan atau istilahnya yang mateng gitu. Itu jangan digabung gitu ya. Kenapa? Karena makanan mentah itu sebenarnya itu sudah rentan dengan bakteri, kuman, virus maupun parasit-parasit. Apakah itu bentuknya daging mentah atau itu unggas atau ikan. Jadi hati-hati. Jangan digabung sama yang sudah matang. Karena kalau sudah matang kan berarti sudah dicuci, sudah dimasak. Berarti bakterinya udah hilang. Kalau kita gabungkan dengan yang mentah tadi, bisa kontaminasi silang. Gitu. Dan ini bukan cuma makanan doang. Peralatan masaknya juga jangan kita gabung. Contoh, misalnya kita habis pakai mangkuk untuk nampung daging mentah tadi sebelum dimasak. Atau habis pakai telenan kita potong-potong nih daging mentah tadi. Jangan gunakan telenan yang sama untuk motong-motong makanan yang sudah matang. Supaya jangan ada kontaminasi silang. Itu maksudnya kenapa jangan digabung atau jangan dicampur antara yang mentah dengan yang matang. Antara yang rentan terkontaminasi dengan yang memang sudah tidak terkontaminasi. Oke ya, supaya tetap sehat dan bersih, higienis masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya masak dengan suhu yang tepat. Suhu yang tepat ini gimana sih dok? Maksudnya apakah perbedaan masak nasi, masak sayur, masak yang lainnya ini ada perbedaannya atau gimana tuh dengan suhunya? Oke, jadi tujuan memasak ini sebenarnya ya hubungannya seperti yang sebelumnya kita jelasin tuh. Salah satu cara untuk mengurangi atau membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam bahan makanan kita adalah dengan cara dimasak, benar, atau dipanaskan. Tapi tidak sama suhunya untuk semua jenis masakan. Kalau masakannya kayak daging atau daging unggas tadi atau ikan, suhunya bisa lebih tinggi dan bisa dimasak lebih lama dibandingkan dengan sayur-sayuran. Karena sayur itu rentan dengan panas dan udara. Jadi kalau kita masak terlalu lama, nutrisinya akan hilang semua. Jadi sia-sia kita makannya. Gitu. Jadi dari suhu yang tepat maksudnya apa? Gunakanlah suhu yang tepat untuk bisa membunuh kuman-kuman dan bakteri tadi, tapi tidak banyak merusak nutrisi yang terkandung di dalam makanan tersebut. Begitu. Nah itu dia ya, masaknya dengan suhu yang tepat supaya pas, nggak ada kuman yang terbawa dan juga kandungan gizi nutrisinya juga tidak terlalu hilang gitu ya. Pas di situ. Betul. Yang terakhir, simpan makanan di kulkas. Nah, jenis-jenis makanan apa aja sih dok yang harus disimpan di kulkas dan manfaatnya ketika masuk ke dalam kulkas kan kita pikirnya apakah ini masih fresh atau enggak atau kandungannya berkurang seperti dimasak tadi atau gimana tuh dok? Oke, jadi tujuannya kita sebenarnya menyimpan makanan di kulkas, apakah itu makanan yang mentah ataupun makanan yang mungkin sisa makanan yang dimasak misalnya ya. Tujuannya sebenarnya adalah untuk menjaga kesegarannya, menjaga rasanya, juga untuk mencegah jangan terkontaminasi sama bakteri. Tapi bukan berarti semua makanan main asal dimasukin ke kulkas, benar tadi Mas Radin. Jadi memang kulkas itu kan ada rak-raknya ya. Betul. Dari atas sampai bawah, mulai dari freezer sampai akhirnya di bawah, di tengah sampai di bagian paling bawah itu ada kompartemen khusus gitu. Jadi sebaiknya memang yang pertama diingat adalah pisahkan makanan yang mentah dan makanan yang siap makan. Makanan siap makan ini apa? Makanan yang sudah dimasak misalnya, mungkin sisa makanan tadi malam atau tadi pagi. Atau makanan yang siap langsung makan, contoh misalnya seperti susu, keju, yogurt, itu kan siap tinggal makan, nggak perlu dimasak. Nah ini jangan digabung sama yang mentah. Misalnya diletakkan di rak yang atas atau di tengah, boleh. Tapi khusus untuk yang tadi, makanan yang sudah matang atau yang siap untuk dimakan. Nah, kemudian untuk buah sama sayur sebaiknya memang tempatnya khusus, jangan dicampur lagi. Misalnya bisa digunakan di laci atau kompartemen yang di bawah tuh biasanya tuh, ya kan? Karena dia juga nanti biasanya untuk kulkas-kulkas tertentu, bahkan sekarang itu untuk yang kompartemen khusus buat buah sama sayur, dia punya sirkulasi udara tertentu karena memang butuh butuh penanganan khusus supaya antioksidannya nggak hilang dan gampang busuk, biasanya seperti itu. Kemudian untuk makanan yang mentah seperti daging, kemudian unggas tadi atau ikan dan lain-lain, itu bisa disimpan di freezer. Jadi biasanya itu di pintu bagian atas, atau kalau misalnya kulkas yang 2 pintu itu biasanya ada khusus buat bagian freezer. Tapi bukan berarti asal diletakin gitu aja, enggak. Jadi letakkanlah di wadah tertentu ya, di wadah yang tertutup, jadi dia kedap udara, baru dimasukkan ke dalam freezer. Jadi jangan dicampur-campur tuh jenis makanannya. Sama, jangan bolak-balik dibuka tutup tuh si pintu kulkasnya. Gitu.
Kenapa? Karena kita kalau bolak-balik buka tutup si pintu kulkasnya, itu akan menyebabkan perubahan suhu di dalam kulkas. Kulkas kan itu sudah ada pengaturannya bahwa suhu harus dipertahankan di bawah 5 derajat Celcius supaya bakterinya tidak berkembang biak. Kalau kita bolak-balik buka pintu atau buka tutup, itu nanti akan terjadi perubahan suhu. Akhirnya suhunya nggak bisa dipertahankan stabil di bawah 5 derajat. Makanya kenapa makanan sudah dimasukin ke kulkas, kok jadi gampang busuk ya? Misalnya seperti itu. Salah satu yang gampang busuk itu selain sayur adalah telur. Telur juga sama. Jadi kalau mau menyimpan telur, jangan di bagian pintu kulkasnya. Oh, gitu. Dasar yang tadi juga gitu. Karena kalau kita bolak-balik buka tutup pintu kulkas, akhirnya kan telurnya jadinya bolak-balik dapat suhunya yang dingin, habis itu turun lagi, nanti suhunya naik lagi, seperti itu. Jadi kalau emang mau nyimpan telur di dalam kulkas, sebaiknya di dalam kulkasnya, jangan di pintunya. oke. Padahal tempat telur biasanya di kulkas tuh di pintunya ya, Dok. Biasanya raknya bener diletakin di pintu. Oke, terima kasih Dokter Christine sudah berbagi. Ini manfaat banget buat kita semuanya supaya makanan kita tetap sehat. Terima kasih Dokter Christine, sehat selalu. Sama, sehat selalu. Baik pemirsa, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan membahas mencegah hepatitis A. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daefamily. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih Dr. Primadina Banosita SPPD, spesial penyakit dalam dari Rumah Sakit Jakarta. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi, Mas Raden. Selamat pagi juga, Dok. Ini kan hepatitis A berkaitan dengan hati. Boleh dijelaskan nggak sih, Dok, fungsi dari organ hati ini seperti apa? Oh ya, gini. Jadi organ hati itu kan awalnya letaknya dia adalah di rongga perut bagian kanan atas. Nah, dia fungsi organ hati atau kita kenal juga liver atau hepar. Itu fungsinya banyak sekali. Pertama bisa dia proses metabolisme, ada metabolisme karbohidrat, protein, asam lemak, vitamin. Jadi vitamin A, D, E, K itu metabolismenya di hati. Terus juga untuk metabolisme obat-obatan. Dan juga ada sintesis urea, faktor pembekuan darah, albumin itu juga di sana. Ekskresi empedu. Terus juga untuk sintesis vitamin D dan juga untuk daya tahan tubuh atau faktor imunologi. Begitu, Mas. Oke, itu dari faktor organ hati. Kalau penyakit hepatitis A ini seperti apa, Dok? Jadi gini, hepatitis itu adalah dia kan dari kata hepar dan itis, jadi berarti ada peradangan atau inflamasi di hati. Hepatitis itu bisa ada yang disebabkan oleh virus, yaitu hepatitis A, B, C, D, E. Dan juga bisa virus yang lainnya, kayak virus demam berdarah, CMV, morbili, itu juga bisa bikin hepatitis. Begitu. Dan juga bisa hepatitis karena obat atau hepatitis autoimun. Kalau hepatitis A itu berarti dia diserang oleh virus dari hepatitis A. Oke, kalau karakteristiknya sendiri seperti apa sih, Dok, hepatitis A ini? Karakteristik virusnya dia itu ditemukan udah lama ya, Mas, itu dari 1973. Dia adalah virus dari golongan RNA single strain, begitu. Nah, jadi dia menyerang ke sel hati kita, begitu. Oh, oke. Nah, kan kita sering juga mendengar ada hepatitis A, hepatitis B. Nah, ini perbedaannya antara A, B, dan mungkin ada beberapa tipe yang lainnya, ini seperti apa sih, Dok? Jadi itu sama-sama disebabkan oleh virus. Nah, itu beda dari penularan. Jadi begini, itu disebabkan oleh virus yang berbeda. Virus hepatitis A membuat membuat jadi sakitnya hepatitis A. Virus hepatitis B menyebabkan sakitnya hepatitis B. Hepatitis C menyerang jadi hepatitis C. Nah, kalau misalnya hepatitis A sama E itu penularannya melalui fekal oral atau mulut. Kalau misalnya hepatitis B, C, D itu melalui darah atau cairan tubuh. Begitu. Oke. Nah, berarti faktor penyebabnya sendiri seperti apa, Dok?
faktor penyebabnya, jadi gini, itu kan disebabkan oleh virus ya. Dan kalau khusus untuk hepatitis A, dia melalui dari fekal oral. Maksudnya bisa aja dari makanan atau air yang terkontaminasi gitu, atau bisa terkontaminasinya dari tinja seseorang yang kena hepatitis A. Oh, gitu. oke. Atau bisa juga kontak dekat, misalnya hubungan seks dengan orang yang punya sakit hepatitis A. Oh, itu akan menular berarti ya, Dok ya. Berarti sifatnya juga menular seperti itu ya? Iya. Oke. Dia kan penyakit yang menular. Oke. Nah, gejalanya sendiri ketika sudah mulai tertular di awal sampai akhirnya kemudian didiagnosis itu seperti apa, Dok, gejalanya? Jadi gejalanya bisa lemah, letih, lesu. Terus habis itu juga ada demam, bisa ada nyeri sendi. Nah, yang khas itu adalah menjadi kuning. Bisa matanya kelihatan kuning, bisa badannya kelihatan kuning, bisa pipisnya kayak teh. Begitu. Oke, itu dari gejalanya. Nah, siapa sebenarnya orang-orang atau golongan orang dengan riwayat kesehatan seperti apa yang berisiko atau rentan mengalami hepatitis A? Nah, kalau misalnya orang yang rentan bisa terkena hepatitis A adalah orang-orang yang sering jalan-jalan. Oh, jalan-jalan, Dok? Makan, jajan. Maksudnya kan kalau misalnya kita jalan-jalan, akhirnya kita nyoba makanannya kan. Nah, kalau misalnya kita pilih tempat makannya yang kurang higienis, ya itu kita bisa resiko tertular hepatitis A. Oh, berarti paling banyak itu dari makanan atau minuman yang kita konsumsi, Dok, atau gimana sih? Iya, dari makanan atau minuman yang kita konsumsi yang sudah terkontaminasi virus hepatitis A. Oke. Lalu kalau ngomongin tingkat keparahannya, apa yang memengaruhi tingkat keparahan hepatitis A seseorang? Nah, kalau ini dia bisa parah kalau misalnya dia menyerang pada orang tua atau orang yang sudah punya riwayat penyakit hati kronis sebelumnya. Oke. Bagaimana dengan penyakit-penyakit komorbid yang lain, Dok, selain yang tadi disebutkan oleh dokter? Kalau misalnya itu sih sebenarnya tidak terlalu membahayakan sih, gitu. Cuman kan akhirnya sebenarnya penyakit ini tuh dia penyakit yang akut atau misalnya dia bisa sembuh sendiri kok selagi daya tahan tubuh kita juga bagus. Gitu. Ini sembuh sendiri yang hepatitis A atau yang lainnya juga atau bagaimana tuh? Kalau misalnya yang bisa sembuh sendiri ini hepatitis A. Kalau misalnya hepatitis B itu pada beberapa kasus bisa sembuh sendiri, tapi atau bisa juga dia nanti yang bisa berubah menjadi kronis. Hepatitis B, hepatitis C itu bisa menjadi kronis. Kalau hepatitis A jarang yang menjadi kronis. Lebih sering sembuh sendiri. Biasanya setelah terpapar ya entah dari makanan atau tadi hubungan intim seperti ini, berapa lama muncul gejala yang tadi dokter sebutkan? Jadi dia ada faktor jadi pada masa inkubasinya itu bisa sampai 2 minggu tuh. 2 minggu dari kena sampai muncul gejala bisa 2 mingguan. Gitu. Dan nanti waktu 2 minggu itu bisa aja nggak ada keluhan sama sekali. Gitu. Nah, padahal saat itu adalah saatnya dia infeksius. Dia bisa menularkan. Jadi kalau misalnya sudah mulai kuning itu berarti sebenarnya sudah lebih dari fase dia menularkannya. Biasanya kan orang kalau misalnya ngerasa dia ada keluhan biasanya dari kuning atau mual, lemes, itu sudah melewati fase puncak infeksiusnya. Oke, Dok. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya bagaimana cara mendiagnosis dan apa yang harus dilakukan pengobatannya seperti apa. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang hepatitis A, masih bersama dengan Dr. Primadina dari Rumah Sakit Jakarta. Dok, kita lanjut lagi. Prosedur medis untuk pemeriksaan di awal ini seperti apa hingga akhirnya diagnosisnya ditegakkan nih, Dok?
Jadi kalau misalnya sudah mulai ada keluhannya, akhirnya seorang akan berobat ke dokter. Nah itu nanti kita kita analisis, kita tanya-tanya keluhannya apa. Habis itu kita periksa apakah sudah mulai ada tanda-tanda kuning di matanya. Terus juga apakah hatinya sudah membesar. Terus kita memastikannya dari kita cek darah, kita ambil sampel darahnya, kita lihat fungsi hatinya dari pemeriksaan SGOT, SGPT, dan bilirubin. Dan yang memastikan dia ke arah hepatitis A atau bukan, ya kita cek IgM anti HAV. Kalau itu positif, ya itu berarti sudah pasti itu virusnya hepatitis A. Oh oke. Nah sebenarnya untuk pemeriksaan sendiri, kalau ngomongin range usia atau jenis kelamin, ada nggak sih dok? Maksudnya range usia yang rentan mengalami ini atau gimana tuh? Sama aja sih, itu beresiko dari anak-anak sampai orang tua beresiko terkena ini, tinggal tergantung dia paparan terhadap faktor resikonya. Gitu. Faktor resikonya dari mana ya tadi, kalau misalnya dari makanan dan minuman yang bisa terkontaminasi virusnya. Lebih berbahaya mana dok? Antara hepatitis A pada orang dewasa atau pada anak-anak? Kalau lihat gejalanya lebih anak-anak biasanya tidak bergejala. Jadi lebih bahaya pada orang lansia, lanjut usia. Berarti apakah ini mengindikasikan bahwa prevalensi hepatitis A ini lebih banyak terjadi pada lansia, dok? Kalau prevalensinya sih sebenarnya lebih sering pada orang dewasa muda ya. Karena kan orang dewasa, maksudnya dibandingin lansia, orang itu kan dia lebih sering jalan-jalan, lebih sering jajan. Itu kan lebih sering banyaknya malahan pada usia produktif, karena kan ya tadi, karena faktor resikonya adalah orang yang sering terkontaminasi dengan makanan atau minuman atau air yang terkontaminasi, biasanya range-nya pada orang dewasa muda. Oke, dok, ini kalau tidak salah saya pernah baca artikel, ada tadi kan dokter menyebut ini sifatnya akut gitu ya dok ya, tapi ada nggak tahu nih salah atau benar nih artikelnya, maksudnya ada yang nyebut juga kronis, itu benar atau emang semuanya akut atau ada yang kronis juga atau gimana tuh dok bedanya? Nah sebenarnya untuk penyakit hepatitis A dia termasuk hepatitis virus akut atau hepatitis virus yang terjadi kurang dalam jangka waktu 6 bulan. Gitu. Kita jarang sekali menemukan hepatitis A yang berubah menjadi kronis. Makanya biasanya tadi dia sebenarnya bisa sembuh sendiri dan tidak ada pengobatan yang spesifik kayak antivirus gitu, nggak ada untuk hepatitis A. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram aku bacakan ya dari Bu Linda. Dok, suami saya ada riwayat hepatitis A Desember 2020. Minggu lalu dia demam dan keluhannya panas, pusing, perut kembung, mual, dan muntah. Solusinya seperti apa ya dok? Apa mungkin dia kambuh hepatitis A-nya? Nah gimana nih dok? Ya ada baiknya sih kontrol lagi ke dokter. Jadi kan biar dievaluasi apakah itu kan soalnya keluhannya tidak spesifik ya gitu. Bisa aja masalahnya di lambung atau di liver atau bisa jadi di infeksi saluran kencing gitu. Itu sih. Oke ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Linda. Oke dok, sebenarnya kalau orang dengan riwayat hepatitis A ini ya, kayak namanya ngomongin fungsi organ hati kan sangat penting. Ini bisa nggak sih dok menyebabkan komplikasi menjalar ke penyakit yang lain atau justru kebalikannya penyakit yang lain akhirnya membuat komplikasi salah satunya ke hepatitis A? Kalau jadi kan gini, dia kan udah spesifik penyebabnya adalah virus hepatitis A. Jadi dia ya kalau tidak ada paparan virusnya, tidak ada paparan virus ini kita tidak akan kena hepatitis A. Gitu. Jadi dia tidak akan bisa disebabkan oleh penyakit lain. Tapi kalau misalnya hepatitis A dengan faktor risiko tadi, yang misalnya usia tua atau memang sel hatinya itu sudah bermasalah karena ada penyakit hati kronis, bisa saja karena ada ketimpaan virus hepatitis A ini akhirnya bisa menyebabkan jadinya gagal hati bisa. Tapi itu prevalensinya sangat kecil. Gitu. Oke. Atau malah yang berbahaya hepatitis A pada ibu hamil. Oh, nah itu efeknya gimana tuh dok? Kan lagi ngomongin dua nyawa ya, dua badan gitu. Nah itu gimana tuh dok? Itu bisa menyebabkan ketuban pecah dini atau bisa juga kelahiran prematur gitu. Nah itu efek ke janinnya bagaimana itu berarti dok? Nah itu kalau misalnya dia ketuban pecah dini kan bisa akhirnya dia harus persalinannya jadi lebih cepat, jadi bahaya juga buat janinnya.
Oke, lebih cepat ya. Nah, berarti kalau untuk orang-orang yang punya riwayat penyakit hati dan belum sembuh, ini juga harus lebih waspada atau bagaimana? Ini kalau terpapar hepatitis A lebih cepat dampak buruknya atau seperti apa, Dok? Kalau misalnya dia punya, jadi kalau seseorang punya riwayat hati kronis, ya kalau misalnya sudah mulai ada keluhan, misalnya pipisnya jadi kuning kayak teh atau mual, muntah, ya ada baiknya kontrol ke dokter. Jadi biar dievaluasi apakah gangguannya itu gangguan yang berhubungan dengan penyakit hati sebelumnya atau ada manifestasi atau tambahan virus dari hepatitis A. Oke. Dok, ini juga ada artikel pernah bilang, ini nggak tahu benar apa salah ya, Dok ya, bisa sembuh nih hepatitis A dengan cukup beristirahat. Nah, gimana tuh, Dok? Ya, seperti yang saya tadi sempat sampaikan, sebenarnya kan tidak ada terapi spesifik nih, gitu. Jadi tidak ada antivirus yang harus diminum, gitu tidak ada. Dan obat-obatannya itu sebenarnya juga cuman obat untuk mengurangi simptom atau gejala. Misalnya ada demam, ya kita kasih obat anti demam. Ada mual, kita kasih obat anti mual, gitu. Jadi ya kalau misalnya keluhannya kondisi klinisnya itu baik, ya sebenarnya cukup istirahat, makan minum yang sehat, itu bisa sembuh. Oke, mungkin ini bisa dilakukan kalau ringan dan bisa dilakukan di rumah gitu ya, Dok, beristirahat, makan sehat dan lain sebagainya. Tapi di kondisi seperti apa sih, Dok, yang seseorang di kondisi ini, di situasi seperti ini orang ini harus segera dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Jadi kalau misalnya kan akhirnya tadi dia keluhannya misalnya ada demam, ada mual muntah. Akhirnya kan karena ada mual muntah, akhirnya jadi asupannya berkurang. Bisa aja jadi makin lemes nih, jadi bisa muncul tanda-tanda dehidrasi. Nah, jadi akhirnya kalau kayak gitu ya haruslah dibawa ke rumah sakit. Jadi kan paling nggak bahaya dari dehidrasinya atau asupan intake-nya yang kurang. Jadi kan perlu dievaluasi apakah perlu tambahan nutrisi, cairan, begitu. Dan balik lagi tinggal tergantung kerusakan hatinya, gangguan hatinya seperti apa. Jadi dilihat dari SGOT, SGPT-nya setinggi apa. Begitu. Oke, dilihat ya seperti apa kondisinya. Lalu untuk pengobatannya seperti apa sih, Dok? Apakah butuh terapi khusus atau pengobatan khusus dan biasanya berapa lama? Nah, jadi kalau misalnya terapi khusus untuk antivirusnya tidak ada. Jadi kita kasih terapinya ya tadi, terapi asupan nutrisinya, terus habis itu simptomatik misalnya gejala demam kita kasih anti demam, mual muntah kita kasih obat mual muntah. Terus sama kita tinggal tergantung SGOT SGPT-nya naik seberapa, tingginya bisa kita berikan juga hepatoprotektor gitu untuk bantu menstabilkan fungsi hatinya dan mengurangi obat-obat yang mengganggu fungsi hati. Dan hepatitis ini penyakit yang bisa disembuhkan secara total ya, Dok ya? Atau ada sampai mungkin bisa berapa lama atau hanya terkontrol saja? Tadi kan kalau hepatitis A beristirahat bisa sembuh juga gitu. Tapi ada nggak kondisi yang bisa akhirnya menyebabkan bisa lama banget nih pengobatannya gitu, Dok? Jarang sih ya. Dia akhirnya bisa total itu bisa sampai lebih 1 bulan tuh bisa sembuh total gitu. Terus dan dia sedikit sekali yang jadi hepatitis fulminan atau kronis. Biasanya nanti bisa sembuh total. Bisa sembuh total ya. Oke, itu harapan dan doa kita juga sih ya. Oke, nah kita ngomongin kalau di masa pandemi ini lagi rame-ramenya ngomongin vaksin. Nah, kalau kita ngomongin hepatitis A, seberapa penting sebenarnya vaksin hepatitis A ini, Dok? Vaksin hepatitis A itu sebenarnya penting karena kan dia juga bisa mengurangi resiko seseorang terkena hepatitis A dan itu bisa dari anak-anak sampai usia lanjut. Itu bisa divaksin hepatitis A. Dan hepatitis A itu ada yang bentuknya vaksin hepatitis A sendiri atau dia bentuknya adalah gabungan hepatitis plus hepatitis A plus hepatitis B. Hepatitis A plus dengan tifoid. Jadi bareng suntiknya yang pertama kali. Jadi ini diberikan untuk 2 kali pemberian untuk hepatitis A. Oke, nah ini siapa saja? Maksudnya ini bisa dimulai dari kecil atau
Nih mungkin ada kasus gini dok, ada lansia yang udah pernah mengalami hepatitis A gitu ya, terus kemudian sembuh, melakukan vaksin, ini dampaknya untuk mengurangi atau meminimalkan risiko terpapar lagi atau gimana tuh dok? Jadi kan kalau misalnya sudah divaksin ya mengurangi resiko terkenanya infeksi hepatitis A. Begitu. Oke, tapi risiko untuk terpapar masih tetap ada ya dok ya, karena ini ngomongin infeksi virus gitu ya? Ya kan tinggal tadi faktor resikonya dia kan terpapar ya dari makanan dan minuman dan air yang terkontaminasi dari tinja seseorang yang terkena hepatitis A. Oke. Tapi kalau akhirnya ada satu keluarga kita yang mengalami hepatitis A, di rumah ini perlakuannya seperti apa sih dok? Biar maksudnya nggak menular gitu ke yang lainnya. Yang pertama menjaga kebersihan diri semuanya, baik pasiennya maupun anggota keluarga yang lain. Tadi kan sudah dijelaskan dari segmen sebelumnya cuci tangan. Ini sama balik lagi, pentingnya cuci tangan. Gitu, cuci tangan sebelum makan, terus habis gitu sebelum mengolah makanan, memasak itu cuci tangan, keluar dari kamar mandi cuci tangan, habis itu memasak makanan yang dengan matang. Terus juga kebersihan alat makannya nih. Kalau misalnya ada anggota kita yang terkena hepatitis A, itu sebaiknya sih tidak gantian alat makannya. Tapi kalau misalnya terpaksa gantian, ya harus dicuci dengan bersih. Terus juga tidak bergantian handuk, sikat gigi itu tidak gantian. Habis gitu, kalau misalnya pasangan kita lagi kena hepatitis A, ya paling nggak mengurangi hubungan seks oral dan anal. Oke ya, itu tadi beberapa hal seputar hepatitis A. Nanti di segmen terakhir kita akan membahas tipsnya yang lebih dalam lagi untuk mencegah hepatitis A. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Primadina dari Rumah Sakit Jakarta. Dok, kita akan membahas tips mencegah hepatitis A. Mencuci tangan. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi, dok. Dahsyatnya mencuci tangan ketika kita ngomongin makanan dan minuman, ini seperti apa untuk mencegah hepatitis, dok? Ya, sama sih, sama kayak yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi cuci tangan dengan air yang bersih, dengan sabun, terus habis itu kan juga ada 5 langkah cuci tangan itu ya, yang caranya itu jadi cuci tangan yang bersih dan cuci tangan sebelum makan, cuci tangan sebelum menyiapkan makanan, terus habis itu juga yang penting lagi cuci tangan setelah dari kamar mandi, karena kan ini yang virus hepatitis A itu kan ada di tinja orang yang kena hepatitis A. Tapi mungkin kalau ke toilet ya dok, mungkin kan sekarang banyak yang pakai smart washer ya untuk di toiletnya, gitu kan, yang flush smart washer itu tetap berpotensi juga nggak sih dok untuk kemudian terpapar virus ini dok? Kalau misalnya pakai, tapi kan tetap aja kan nanti dikeringin kan? Iya. Kan nanti kalau dikeringin bisa aja di situ pas lagi kita ngeringin, tangan kita kan kontak sama daerah situ juga kan. Jadi kan tetap aja. Gak mungkin basah-basah langsung pakai celana kan, gak mungkin ya, pasti ada ngering. Iya. Oke. Aja harus cuci tangan, ketahuan gak pernah cuci tangan. Aduh, saya kena ini jelek momen nih ya dok ya. Tapi virus hepatitis A ini bisa mati dok ketika kita cuci tangan dok? Atau ada sabun khusus nggak sih dok? Atau cairan khusus gitu? Atau gimana tuh? Nggak ada sih, nggak ada. Yang penting pakai sabun aja. Oke ya. Oke, selanjutnya adalah, nah selalu masak makanan sampai matang. Ini potensi virus ini ketika nempel di makanan, ketika makanannya tidak terlalu matang masih bisa hidup dok, atau bagaimana tuh? Jadi kan kalau misalnya dia tidak terlalu matang, dia bisa aja masih tetap ada di situ virusnya, begitu. Tapi kalau misalnya kayak buah, ya paling nggak buah itu dicuci dengan bersih, gitu. Oke. Saya jadi batuk nih dok, ketawa mulu dari tadi dok ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah
hindari penggunaan barang pribadi kayak sikat gigi atau anduk. Itu sebenarnya kalau nempel ya, kayak misal di anduk atau di pakaian itu bisa bertahan dok itu virusnya dan nempel menular ke orang lain atau bagaimana tuh? Jadi kan dia kan tadi jalur penularannya adalah dari oral dan fekal. Berarti kan dari mulut dan dari anus gitu. Kalau misalnya mulut kan berarti ya tadi kalau misalnya kita gosok gigi, berarti kan bisa aja virusnya itu nempel di situ. Begitu. Jadi kalau misalnya dia nanti dipakai orang lain, bisa aja ada risiko menularkan. Nah, sama juga kayak handuk juga gitu. Kalau misalnya handuk ya daerah mulut atau daerah itu kan juga bisa aja nempel di situ. Jadi kan itu adalah salah satu tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko tertular. Di alat makan itu bisa nempel juga ya dok. Tapi kalau udah dicuci pasti aman dong? Atau gimana tuh? Kalau sudah dicuci aman. Makanya kan kalau misalnya tadi sebisa mungkin dipisahkan. Tapi kalau misalnya tidak bisa dipisahkan ya tadi kita cuci dengan yang bersih alat makannya. Orang Indonesia juga suka jajan nih dok, jajan di luar. Nah itu gimana tuh dok, potensinya dok? Jadi kan gini, yang bikin tidak enaknya untuk hepatitis A itu adalah dia fasenya sebelum dia bergejala itu kan bisa lebih dari 2 minggu. Padahal dia itu konsentrasi tertinggi virusnya di kotorannya penderita itu adalah saat 2 minggu. Jadi sebelum dia bergejala, itu dia sudah berpotensi menularkan. Kalau dia tidak bergejala kan akhirnya dia tidak tahu kalau dia sakit. Kalau misalnya dia tidak jaga kebersihan dirinya dengan baik, akhirnya kan dia berpotensi untuk menularkan. Misalnya dia jualan makanan nih, dia tidak jaga kebersihan dengan baik, akhirnya kan dia beresiko dia menularkan. Harus tetap bersih berarti ya dok ya? Harus tetap bersih. Jadi kita juga kalau misalnya mau jajan kita cari tempat yang bersih. Baik, terima kasih Dokter Primadina dari Rumah Sakit Jakarta. Semoga kita sehat terus dan tidak terpapar hepatitis A. Terima kasih dok, selamat pagi. Baik, pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @daefamily. Saya Raden Madya Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.